two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillah comeback. Nah, di pertemuan pertama kita membahas dan mengenal dulu apa itu apresiasi puisi. Nah, apresiasi itu menurut teman-teman apa? Ya betul, apresiasi adalah penghargaan atau suatu bentuk penghargaan atas sesuatu hal. Nah, dalam mengapresiasi sesuatu tentu berdasarkan nilai dan kualitasnya. Awalnya, puisi dikenal masyarakat dengan sebutan sanjak karena mempunyai bunyi pola akhir yang sama, sehingga saat sanjak dilafalkan atau dilontarkan, memiliki atau muncullah irama yang terbentuk. Nah, kemudian karena kesepakatan bersama atau konvensional, sanjak berubah menjadi sajak. Kita mengetahui suatu tulisan dikatakan sajak karena memiliki ciri fisik yang membedakannya dengan karya sastra lainnya. Nah, puisi dikatakan sebagai puisi karena mempunyai diksi atau pilihan kata yang puitis. Pada puisi, bunyi akhir larik tidak harus sama. Dalam bahasa Inggris, puisi dikenal menjadi dua, yaitu poetry dan poem. Nah, sastra dari segi sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu orality dan literasi. Nah, apa itu? Apa itu orality dan literasi? Nah, mari kita bahas satu-satu. Sastra orality adalah sastra yang diucapkan secara spontan dari mulut ke mulut. Sastra orality berbentuk lisan, dan lisan yang kemudian dituliskan. Sastra orality tidak diketahui penulisnya atau pengarangnya, atau biasa kita sebut dengan anonim. Nah, contoh dari sastra orality ini seperti pantun, pepatah petitih, tunjuk ajar, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu literasi, sastra literasi. Nah, sastra literasi muncul karena adanya pengaruh Islam ke Nusantara. Contoh sastra literasi ini seperti gurindam dan syair. Nah, sastra literasi adalah sastra tulis yang dituliskan dalam bentuk cetakan. Bisa kita jumpai di buku-buku atau di majalah. Nah, Sultan Takdir Ali Syahbana membagi puisi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Namun, puisi lama dan baru ini tentu saja sebutannya kurang pas, karena kalau puisi lama atau baru, nah kalau baru munculnya sekarang nih, tentu di tahun-tahun kemudian menjadi puisi lama. Nah, jadi sebutan puisi lama dan puisi baru itu dirasa kurang efektif dalam penyebutannya. Nah, selanjutnya dalam mengapresiasi puisi, tentu ada tingkatan dalam mengapresiasi tersebut. Nah, tingkat pertama, atau tingkat paling dasar dalam mengapresiasi itu, yaitu menikmati. Nah, dalam tingkat menikmati ini, muncul reaksi yang ditimbulkan, seperti rasa suka dan tidak suka terhadap suatu puisi tersebut. Nah, tingkat yang kedua yaitu tingkat mengulangi atau mereproduksi. Nah, setelah kita menikmati seperti membacanya, tentu tingkat kedua yaitu mengulangi atau kita ulang-ulang karena kita suka terhadap puisi atau karya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengkritisi. Mengkritisi ini seperti kita mencari atau berargumen tentang puisi tersebut, seperti di mana letak kekurangannya atau keunggulan dari puisi atau karya sastra tersebut. Nah, yang keempat yaitu memproduksi atau menghasilkan karya baru, suatu karya baru milik kita. Setelah kita menikmati, setelah kita mengulang-ulang karya orang lain dan kita mengkritisi karya orang lain, apresiasi selanjutnya yaitu muncullah ide baru atau karya baru dari kita sendiri terhadap puisi-puisi atau karya-karya sebelumnya yang telah kita apresiasi. Nah, puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi berpola dan puisi tidak berpola. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu puisi berpola. Puisi berpola ini harus ada pola bunyi akhir dalam larik atau baris pada suatu bait yang diikuti.
pola bunyi akhir pada puisi jenis ini memiliki kecenderungan bunyi akhir yang sama di setiap lariknya. Bentuk pola akhir itu yang pertama yaitu sajak bersilang atau dilambangkan bunyinya dengan ABAB. Nah, yaitu sajak bersilang ini bunyi pola larik pertama dan ketiga itu sama, dan larik kedua dan keempat sama juga. Yang kedua yaitu pola sajak serangkai atau dilambangkan dengan bunyi A, yaitu setiap barisnya, setiap 4 baris itu pola bunyi akhirnya sama. Yang ketiga yaitu sajak berpeluk. Sajak berpeluk ini kita lambangkan bunyi pola akhirnya dengan AB, BA. Nah, yang sama itu antara larik pertama sama dengan larik keempat dan larik kedua sama dengan larik ketiga. Nah, yang keempat, bentuk bunyi pola akhir yang keempat atau kita sebut dengan sajak kembar. Itu dilambangkan bunyinya dengan AABB. Yang sama itu larik pertama dan kedua serta larik ketiga sama dengan larik keempat. Nah, karena memiliki pola bunyi akhir yang cenderung sama, sehingga dalam membuat puisi berpola ini muncul irama dalam pembacaannya. Karena ada pola bunyi akhir gitu kan, otomatis muncullah irama dalam pelafalannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi berpola. Ciri-ciri puisi berpola yang pertama yaitu berpola pada rima akhir, seperti yang tadi Indah jelaskan. Ciri-ciri yang kedua yaitu berpola pada larik. Nah, cenderung dan idealnya puisi itu terdiri dari 4-5 kata atau 8-12 suku kata dalam satu larik atau setiap lariknya. Nah, dalam buku karya Hamidi, terbitan Balai Pustaka, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Karya Fiksi dan Puisi, menyatakan ada pola larik yang membagi dua sisi kiri dan dua sisi kanan yang saling berkorespondensi atau berhubungan antara larik yang kiri dan kanan ini, yang dibuat seolah-olah terbelah gitu. Jadi ada sisi kanannya dan ada sisi kirinya. Nah, belahan antara sisi kiri dan kanan ini disebut kaisura. Ciri-ciri puisi berpola yang ketiga yaitu berpola pada bait. Nah, berpola pada bait ini seperti pantun 2 seuntai atau 2 baris dalam satu bait, atau kita sebut juga dengan karmina atau sebutan lainnya karmina. Contohnya yaitu seperti gurindam. Ya, selanjutnya ada pantun 4 seuntai. 4 seuntai ini contohnya pantun biasa yang sering kita temukan. Nah, yang ketiga yaitu 6 seuntai atau disebut juga dengan talibun. Nah, jadi talibun ini memiliki 6 larik di setiap baitnya. Nah, selanjutnya mari kita menganalisis bagaimana bentuk nyata dari puisi berpola dan puisi tidak berpola. Simak ya. Ini adalah contoh dari puisi berpola, yaitu sajak berpola. Yang pertama sajak serangkai atau lambang pola akhirnya A. Yang kedua yaitu sajak bersilang, pola akhirnya ABAB. Yang ketiga yaitu sajak kembar, pola akhirnya AABB. Yang keempat yaitu sajak berpeluk, pola akhirnya ABBA. Selanjutnya yaitu contoh puisi tidak berpola. Di sini contoh puisinya yaitu puisi Tanah Kelahiran. Bisa kita lihat bahwa pola rima yang dimiliki puisi Tanah Kelahiran ini tidak sama atau bebas.